Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang masalah keuangan dalam rumah tangga. Mengetahui masalah keuangan dalam rumah tangga itu sangat penting bagi pasangan suami istri karena keuangan memiliki dampak langsung pada kesejahteraan keluarga. Masalah keuangan bisa membahayakan keharmonisan rumah tangga. Dengan mengetahui dan memahami masalah keuangan yang mungkin muncul, pasangan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan, membuat perencanaan keuangan yang lebih baik, dan membangun komunikasi yang lebih baik. Dengan begitu, pasangan dapat menciptakan lingkungan yang lebih rukun dan harmonis di dalam rumah tangga. Yuk simak 9 masalah keuangan dalam rumah tangga beserta solusinya berikut ini. Yang pertama, punya prinsip keuangan yang berbeda. Masalah keuangan rumah tangga sering kali muncul ketika suami dan istri memiliki prinsip keuangan yang berbeda. Misalnya jika suami cenderung lebih boros dan suka berinvestasi, sementara istri lebih suka menabung dan menghindari resiko keuangan. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan karena sulit untuk mencapai kata sepakat dalam mengelola uang. Untuk menghindari dan mengatasi masalah keuangan dalam rumah tangga, pasangan sebaiknya membicarakan hal ini. Sampaikan prinsip keuangan masing-masing. Harus ada komunikasi yang baik mengenai keuangan. Perlu duduk bersama, membicarakan tujuan keuangan bersama, dan mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan keduanya. Dengan saling pengertian dan kompromi, suami dan istri dapat mencapai kesepakatan dan prinsip keuangan yang sama. Komunikasi yang terbuka dan punya prinsip keuangan yang sama akan membantu membangun kepercayaan dan kerjasama yang lebih baik dalam menghadapi masalah keuangan dalam rumah tangga. Yang kedua, perbedaan pendapat tentang cara mengelola uang. Apakah Anda dan pasangan punya pendapat yang sama soal cara mengelola uang? Nah, masalah keuangan dalam rumah tangga sering muncul ketika suami dan istri memiliki perbedaan pendapat tentang cara mengelola uang. Misalnya istri lebih suka membelanjakan uang untuk keinginan sehari-hari seperti makan di luar atau belanja barang-barang yang tidak terlalu penting, sementara suami lebih suka menabung untuk kebutuhan masa depan seperti pendidikan anak atau dana darurat. Nah, perbedaan pendapat ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga dan menyebabkan ketegangan serta konflik di antara pasangan. Untuk menghindari dan mengatasi masalah keuangan ini, pasangan sebaiknya berdiskusi. Mereka perlu berbicara tentang cara masing-masing dalam mengelola uang dan mencari cara terbaik untuk mengelola keuangan bersama. Komunikasi terbuka dan pendapat yang sama tentang mengelola uang dapat membantu mengurangi konflik dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Yang ketiga, punya keuangan dan budgeting terpisah. Masalah keuangan rumah tangga yang sering terjadi adalah karena punya keuangan dan budget yang terpisah. Memisahkan keuangan dan budgeting antara suami dan istri dapat menjadi masalah dalam rumah tangga karena hal ini bikin jadi tidak transparan. Misalnya jika suami dan istri memiliki rekening dan anggaran terpisah, mereka mungkin tidak sepenuhnya tahu atau paham bagaimana pasangan mengelola dan menghabiskan uang mereka. Hal ini mungkin akan menimbulkan kecurigaan satu sama lain sehingga menghancurkan kepercayaan antar pasangan. Untuk menghindari dan mengatasi masalah keuangan ini, lagi-lagi pasangan seharusnya terbuka dan berkomunikasi satu sama lain tentang keuangan keluarga. Mereka dapat memutuskan untuk membuat rekening bersama dan merencanakan anggaran bersama, di mana keduanya berkontribusi dan paham bagaimana uang keluarga diatur. Contohnya suami dan istri duduk bersama untuk menetapkan prioritas keuangan, menentukan batasan pengeluaran, dan merencanakan tabungan bersama. Dengan cara ini mereka dapat membangun kepercayaan dan kolaborasi dalam mengelola uang keluarga. Transparansi dan kerjasama dalam hal keuangan akan memperkuat hubungan suami istri jadi semakin harmonis loh. Yang keempat, belanja tidak sesuai anggaran. Masalah keuangan dalam rumah tangga juga sering disebabkan karena belanja tidak sesuai anggaran. Udah capek-capek bikin anggaran berdua, malah salah satu nggak mengikuti anggaran yang sudah dibuat. Ya jadinya ribut deh. Apalagi kalau sampai uang habis digunakan untuk membeli hobi tanpa memberitahu pasangannya sehingga nggak ada uang lagi buat membeli kebutuhan. Parahnya gajian masih lama. Duh, pasti pusing kalau udah kayak gini. Hal ini dapat mengecewakan dan menciptakan ketidakpercayaan serta menimbulkan pertentangan terkait prioritas keuangan. Untuk menghindari dan mengatasi masalah keuangan ini, penting untuk mendengarkan kebutuhan dan keinginan satu sama lain.
Perlu adanya kesepakatan tentang cara membelanjakan uang dengan bijak. Kita juga dapat membahas rencana belanja bersama untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran sejalan dengan tujuan dan prioritas keuangan keluarga. Dengan begitu, suami dan istri dapat bekerja sama dalam mencapai finansial yang stabil dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang keempat, pendapatan yang tidak cukup. Pendapatan yang tidak cukup merupakan masalah keuangan serius dalam rumah tangga. Ketika pendapatan tidak mencukupi, pasangan suami istri mungkin kesulitan membayar tagihan rutin, membeli kebutuhan pokok, atau menyisihkan uang untuk tabungan. Bayangkan jika pasangan memiliki tanggungan biaya hidup yang tinggi seperti sewa rumah, cicilan motor, atau pendidikan anak-anak, sementara pendapatan mereka tidak mencukupi untuk menutupi semua itu. Keadaan ini bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga loh. Supaya penghasilan cukup untuk memenuhi semua kebutuhan, ia perlu merencanakan keuangan bersama pasangan. Cari cara untuk menghemat pengeluaran serta tahu yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Selain mengurangi pengeluaran, perlu juga mencari cara untuk meningkatkan pendapatan seperti bikin usaha sampingan atau mencari proyek-proyek untuk tambahan penghasilan. Kerjasama dan komunikasi yang baik merupakan kunci utama untuk menghadapi masalah keuangan seperti ini. Yang keenam, perbedaan prioritas keuangan. Perbedaan prioritas keuangan dalam rumah tangga dapat menjadi masalah serius. Misalnya jika salah satu pasangan mengutamakan belanja barang-barang mewah atau gaya hidup yang mahal, sedangkan pasangan yang lain lebih fokus pada tabungan dan investasi untuk masa depan. Nah, hal ini dapat menciptakan pertentangan dalam pengeluaran dan alokasi uang. Perbedaan prioritas ini dapat menghambat kita mencapai tujuan keuangan bersama seperti pembelian rumah atau persiapan dana pendidikan anak. Untuk menghindari dan mengatasi masalah perbedaan prioritas keuangan, penting untuk mendengarkan satu sama lain, mencapai kesepakatan, dan bersedia berkompromi demi menciptakan rencana keuangan bersama. Dengan mendiskusikannya, perbedaan prioritas keuangan tidak hanya dapat dihindari, tetapi juga dapat menjadi sumber keharmonisan dalam pengelolaan uang di rumah tangga. Komunikasi terbuka dan kolaborasi adalah kunci untuk mengatasi perbedaan prioritas keuangan dan mencapai kesuksesan finansial bersama. Yang ketujuh, keputusan finansial yang tidak dibicarakan. Masalah keuangan rumah tangga berikutnya disebabkan karena keputusan finansial yang tidak dibicarakan kepada pasangan. Ketika salah satu pasangan membuat keputusan finansial tanpa berbicara terlebih dahulu dengan pasangan yang lain, hal ini dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Misalnya jika suami memutuskan untuk membuat investasi besar tanpa memberitahu istrinya, hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan. Dengan keputusan yang dibuat secara sepihak, pasangan dapat merasa diabaikan dan merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Ya, lagi-lagi, komunikasi adalah solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah keuangan ini. Usahakan untuk selalu berkomunikasi secara terbuka mengenai keputusan finansial. Sebelum membuat keputusan besar seperti pembelian properti atau investasi, suami dan istri sebaiknya duduk bersama untuk membahas dan merencanakan langkah-langkah tersebut. Ingat, kolaborasi dan transparansi dalam mengambil keputusan finansial akan membantu membangun kepercayaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Yang kedelapan, perbedaan pendapatan yang signifikan. Perbedaan pendapatan yang signifikan antara suami dan istri bisa jadi loh salah satu pemicu timbulnya masalah keuangan dalam rumah tangga. Ya mungkin gak semua pasangan yang beda pendapatan mengalami masalah ini, tapi ada saja pasangan yang sering berselisih paham karena perbedaan jumlah pendapatan. Misalnya jika salah satu pasangan memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan yang lain, hal ini bisa bikin pasangan tersebut minder atau merasa kurang berperan dalam hal finansial. Untuk menghindari dan mengatasi masalah perbedaan pendapatan ini, ya perlu adanya rasa menghargai satu sama lain. Orang yang punya pendapatan lebih tinggi, ya harus tetap menghargai dan menyayangi pasangannya. Jangan sampai ego dan selalu ingin menang sendiri hanya karena merasa punya penghasilan lebih tinggi. Nah, yang punya pendapatan lebih rendah juga mesti mengelola rasa minder. Kalau sudah berumah tangga, ya penghasilan siapapun menjadi keuangan bersama. Hal ini perlu dibicarakan supaya pasangan punya pandangan yang jelas bahwa perbedaan jumlah penghasilan itu bukanlah masalah. Kerjasama dan saling pengertian dalam mengatasi tantangan finansial adalah kunci untuk membangun fondasi yang kuat bagi keberhasilan keuangan keluarga.
Yuk kita lanjut ke poin yang ke-9, yaitu krisis keuangan atau darurat keuangan. Ini adalah masalah keuangan dalam rumah tangga yang terakhir kita bahas, yaitu krisis keuangan dan darurat keuangan. Krisis keuangan dan darurat keuangan dapat menjadi masalah serius dalam rumah tangga. Sebagai contoh, jika salah satu pasangan tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau menghadapi biaya medis yang tidak terduga, hal ini dapat membuat keuangan keluarga menjadi goyah. Krisis keuangan seperti ini dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan bahkan konflik dalam rumah tangga. Untuk menghindari dan mengatasi masalah krisis keuangan dan darurat keuangan, pasangan suami istri sebaiknya memiliki tabungan dana darurat. Dana darurat ini dapat digunakan untuk mengatasi kejadian mendadak seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis yang tidak terduga. Pasangan perlu duduk bersama untuk merencanakan dan menetapkan jumlah dana darurat yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi finansial mereka. Melalui komunikasi terbuka, kita dapat membangun kesiapan finansial menghadapi tantangan darurat dengan lebih tenang. Perencanaan dan kolaborasi adalah kunci untuk mengurangi konflik saat menghadapi kejadian darurat finansial yang tak terduga. Well, itulah 9 masalah keuangan yang sering terjadi dalam rumah tangga. Apakah Anda punya pemikiran tentang masalah lain dalam rumah tangga terkait finansial? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.